Oke, Assalamualaikum dan sanak minang orang awak dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Ota Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini, tapi sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang, kita lihat dulu video berikut ini. Tunda beberapa tahun karena sejumlah hal, pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat mendapat dukungan dari KONI Kabupaten 50 Kota untuk digelar tahun 2022 nanti. KONI Kabupaten 50 Kota mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi yang akan digelar tahun 2022 nanti. Pelaksanaan Porprov yang diharapkan menjadi salah satu wadah dalam uji kemampuan atlet sebelumnya tertunda karena pandemi COVID-19. Dukungan terhadap pelaksanaan Porprov tahun 2022 nanti karena atlet telah lama tidak mengikuti kompetisi. Adanya penundaan tersebut diharapkan KONI Kabupaten 50 Kota bisa mematangkan segala persiapan tuan rumah maupun atletnya. Karena Porprov ini sudah terundur selebih kurang 2 atau sampai 3 tahun lebih, kita berharap sebenarnya Porprov ini betul-betul akan terlaksana tahun 2022. Nah, kalau seandainya Porprov ini terundur terlalu lama, itu nanti program-program latihan akan terganggu. Dan juga atlet kita akan terganggu di dalam memperoleh prestasi, dan sebagai ukuran untuk mencapai prestasi ini tentu Porprov dalam merupakan salah satu ajang ataupun pesta olahraga bagi atlet-atlet di Sumatera Barat khususnya. Sebelumnya, sesuai jadwal pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 digelar Desember 2020. Oke, pemirsa Otaki dan sanak Dana TV, langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita pada hari ini, 2 orang pengurus KONI Kabupaten 50 Kota. Betul sekali, Pak ya. Ini seragamnya keren-keren sekali ya, warna biru ya. Amin. Mudah-mudahan masih ada satu lagi ya buat saya. Oke, kita kenalkan pengurus KONI Kabupaten 50 Kota, Bapak Werianto Datuk Paduku Marajo. Basa Barajo ya. Dan di samping beliau ada satu lagi Sekretaris Umum. Betul sekali Pak Masri ya. Oh ya, Pak Masri. Oke, Pak Masri, saya panggil Bapak aja ya. Ya, Yang satu lagi saya panggil apa nih? Ini gelar Datuk ini agak merinding saya. Ya, terserah Pak Boy aja. Datuk saja lah ya. Datuk boleh. Panggil Bapak juga boleh. Bapak aja lah ya. Terserah sih. Sepakatnya kita panggil Datuk aja. Biar ada perbedaan ya. Yang satu Datuk, yang satu Bapak. Oke. Ini kita membahas tentang KONI ya. Nah, peran KONI kita langsung saja ke ketuanya dulu. Tapi sebelumnya kita basa-basi dulu lah. Boleh Tuk ya? Ya. Ya ini sudah lama nih ya. Kayaknya baru menjabat menjadi ketua KONI ya. Iya, baru 6 bulan ya. 6 bulan ya. Sejak bulan Maret. Maret 2021 ya. Waktu itu pembukaan di wakil ya. Wakil Bupati ya. Bupati langsung pembukaan wakil Bupati ditutup oleh Bupati. Ini yang anehnya. Dibalik ya. Dibalik. Istimewa. Oke. Nah, sebelumnya ini apa ini tuh? Profesi sebelumnya sebelum menjadi ketua KONI Kabupaten 50 Kota. Profesi saya sebelum menjadi ketua umum, sebenarnya di KONI ini kita sudah cukup lama. Oke, sudah cukup lama ya. Periode sekarang ini sudah mungkin masuk periode yang kelima. Periode yang kelima di KONI ini ya? Iya, di KONI. Karena saya pernah menjabat Sekum KONI ini 2 periode. 2 periode. Dan setelah itu wakil ketua umum. Baru sekarang hasil Musda 2021 saya didukung oleh kawan-kawan untuk maju sebagai ketua umum. Oke. Alhamdulillah kita terpilih pada saat itu secara aklamasi. Aklamasi ya, tanpa puting-puting ya. Tanpa puting-puting. Berarti ini ya. kepercayaan mutlak ya. Kepercayaan dari kawan-kawan. Berat sebenarnya ya. Pelaku dan pembina olahraga di Kabupaten 50 Kota. Oke. Ya. Nah, kita ke Bapak yang di samping ya, Pak Masri ya. Ini berarti baru ini Pak ya menjadi sekum atau gimana ini ceritanya? Kalau saya untuk Sekretaris Umum KONI itu juga 3 periode. 3 periode juga. Ya? Kemudian karena ada jabatan di pemerintahan kita mundur, kemudian diangkat lagi, dibawa oleh kawan-kawan, juga jabatan juga mundur karena ada kegiatan juga. Kemudian sekarang ini diajak oleh Pak Datuk dan kawan-kawan memberikan legitimasi kepada kita untuk jabatan Sekretaris Umum, diajak oleh Pak Datuk. Nah ini
Ini kan dua-duanya lama ya berkecimpung di dunia olahraga ini ya. Ini apa sih menariknya? Nah, kita ke Pak Masril dulu ya. Menariknya apa nih di olahraga ini? Padahal sebenarnya tantangannya berat loh. Ini menarik ya, tapi menurut Pak Masril ya, soalnya sudah lama ya di bidang itu. Menariknya olahraga ini adalah sebuah pembinaan terhadap generasi muda supaya generasi muda ke depan ini pertama tentu sehat jasmani. Sehat jasmani tentu melalui olahraga. Nah, kemudian salah satu olahraga prestasi sehingga kita bisa ciptakan Kabupaten 50 Kota ini bagaimana kita menciptakan apa visi misi Pak Datuk ini. Ya, ada visi misinya bisa mencetak sebanyak-banyak atlet. Kita eksekusi ya. Jadi jadikan olahraganya sebuah industri juga lah. Industri ya? Iya, industri. Yang menghasilkan. Yang menghasilkan. Baik terhadap SDM tentang olahraga, juga bisa membuat lapangan kerja dan segala macamnya untuk anak-anak Kabupaten 50 Kota. Berkeinginan kita memang industri ya. Jangan ada olahraga karena RAB ya. Jangan RAB, jangan gitulah. Tujuannya ya, ending. Ada program ya. Ya, apalagi misalnya ada tamu-tamu terhormat datang ya, dibikin lah ya seremonialnya ya. Iya. Dokumentasi ya. Oke, Datuk lagi ini. Ini pertanyaan saya agak mulai ini ya. Mulai nyeleneh ya. Iya. Tapi harus dijawab. Iya. Oke, kita pasti tahu ya, yang di depan kita orang-orang cerdas semua pasti bisa menjawab dengan semua pertanyaan saya yang nyeleneh dan kadang menyakitkan juga. Iya. Ya, saya tahu Koni ini nggak digaji ini. Betul. Staffnya. Oke, kita kepada Datuk ini ya. Tadi Pak Sekumnya sudah menjelaskan ya, ada kegiatan, ada program. Nah, program apa yang sudah dilaksanakan oleh KONI Kabupaten 50 Kota dan program yang akan dilaksanakan ini? Yang jelas sekali kita sebagai pengurus KONI, KONI itu adalah tugas pokok dan fungsinya adalah membantu pemerintah. Membantu pemerintah di dalam pembinaan olahraga prestasi. Nah, sebab olahraga ini akan terbagi. Ada olahraga prestasi, ada olahraga tradisional, ada olahraga pendidikan. Nah, khusus untuk KONI kita bergerak membina di bidang olahraga prestasi untuk membantu pemerintah. Nah, kita tentu secara sebagai pelaku olahraga, kita memang seperti yang Pak Boy katakan tadi, di KONI ini kan tidak ada gaji. Tapi bagaimanapun juga kita sebagai orang yang berniat ikhlas untuk membina olahraga, bagaimanapun juga kita tentu berharap hasil terhadap anak-anak ini, terhadap atlet ini akan bisa juga membantu kehidupan mereka. Contoh kalau kita membantu prestasi, kita dorong mereka sampai mereka berprestasi, mendapat medali segala macamnya. Ini akan juga membantu. Kalau sudah mendapat medali, dia akan memperoleh bonus. Iya, pasti ya. Setidak-tidaknya dia nanti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi, mewakili Provinsi Sumatera Barat, ke PON misalnya. Nah, sementara itu misi kami atau visi kami di dalam KONI sekarang ini adalah menjadikan atlet 50 Kota itu tampil di pentas dunia. Pentas dunia ya. Di pentas dunia. Kalau hanya sekedar pentas nasional itu sudah biasa. Nah, bagaimana kita muncul atlet 50 Kota ini muncul di pentas dunia, maksudnya misalnya salah satu atlet 50 Kota itu muncul misalnya di SEA Games. Itu sudah namanya pentas dunia. Tapi kalau hanya sekedar PON, itu mewakili Sumatera Barat itu baru pentas nasional. Tapi ada ya yang di PON sekarang ada ya, berapa orang ya kira-kira? Ada salah satu atlet kita, atletik ya. Itu sudah pernah memperoleh medali perak di SEA Games. Itu Lucy Satriani. Itu asli anak Sungai Beringin. Atletik ya? Atletik. Sekarang sedang berjuang juga di PON. Mewakili Sumatera Barat. Ya? Sedang berjuang juga di PON. Setelah itu yang menyambung tadi yang dikatakan Pak Masril tadi, sekarang kita bagaimana bisa menuju sport tourism. Berarti ini program jangka panjang ya? Iya, bagaimana sport itu bisa dijual. Kita kolaborasikan nanti dengan wisata misalnya. Ada beberapa cabang olahraga yang bisa kita kolaborasikan dengan pariwisata seperti paralayang misalnya. Paralayang. Aerosport. Nah, di paralayang ini nanti di samping lokasi itu indah bisa menjadi tempat wisata, bisa nanti kita jual misalnya setelah berkunjung nanti orang-orang pergi wisata ke situ, dia nanti kita bisa terbang tandem misalnya. Terbang tandem. Nanti kita bantu dengan para layang itu, nanti terbang itu tandem. Kalau Pak Boy nanti kepengen
ingin terbang, bagaimana terbang layang itu, ya nanti dibantu sama kawan-kawan. Itu kan sport tourism. Terbang-terbang itu. Nah, banyak itu yang bisa kita jadikan sport tourism. Seperti misalnya motocross atau balap sepeda. Itu bisa kita seperti tempat wisata di Kubo Jawi di Sungai Kemoyang. Bisa kita kolaborasikan dengan lokasi-lokasi balap motor sama kayu balap kolek sepeda. Bisa juga kayaknya. Bisa kolek bisa seperti dengan sepeda kan. Nah, kalau di Harau misalnya, di Harau itu bisa kita kolaborasikan nanti dengan voli pasir. Voli pasir. Voli pasir ini orang lebih kenal dengan voli pantai. Ya, voli pantai. Nah, kita sudah bicarakan dengan pemerintah daerah, itu nampaknya akan dan disegerakan itu. Mudah-mudahan ya. Nah, sekarang kita coba dayung. Nah, pariwisata di daerah Taram itu kan ada namanya Kepolo Banda. Nah, kita bagaimana bisa mendorong pemerintah untuk bisa reklamasi Batang Sinamar ya. Nah, itu sekarang kita sudah mulai untuk membina dayung. Di samping mereka itu latihan di situ dan nanti kita adakan pertandingan di situ, nanti akan berkolaborasi dia dengan pariwisata. Pariwisata ya? Pariwisata. Bagaimana nanti lokasi dayung itu menjadi pariwisata. Di job pariwisata juga diambil. Bisa. Bisa. Meringankan beban teman-teman di pariwisata. Mendukung. Iya. Sebab bagaimanapun juga 50 kota ini di samping kuliner, itu kan spot-spot pariwisata sangat banyak di 50 kota. Nah, kalau pemerintah daerah misalnya menggali persoalan-persoalan pariwisata ini, itu akan lebih menghidupkan ekonomi masyarakat di lokasi-lokasi wisata. Dengan itu olahraga ya. Dengan olahraga, sport tourism. Jadi olahraga kita kolaborasikan dengan wisata, dengan kunjungan turis gitu. Ini ujung-ujungnya UMKM meningkat. UMKM meningkat ya. Banyak sekali rantai-rantainya. Kita ke Pak Masril ya sebagai sekretaris. Yang saya tahu sekretaris ini kan lebih berat ini sebenarnya ya. Otaknya di ketua sekretaris yang menjalankan ya, ibarat rumah tangga, ini kepala rumah tangga yang mengatur segala hal tentang keuangan dan baik masuk ataupun kurang ya. Saya tertarik nih mendengar kata-kata Pak Ketua tadi, Pak Datuk ya. Membantu peran pemerintah. Sekarang kita balik, pemerintah sudah membantu belum untuk KONI? Silakan Pak Masril. Sudah ada yang dibantu, apalagi yang sejak bulan Maret sekarang ini. Memang dari pemerintah itu sudah dikasih anggaran melalui APBD. Sudah ya? Sudah dikasih, itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh KONI. Kemudian data pengelolaan keuangan tentu kita disesuaikan bagaimana pengelolaan keuangan daerah. Kalau keuangan daerah tentu kita dalam rangka mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi, untuk mendukung olahraga prestasi ini kan banyak persoalan dengan pergunaan anggaran. Tentu kita di samping untuk operasional, tentu untuk cabang-cabang itu sebanyak 36 cabang. 36 cabang itu sangat membutuhkan dana. Dana kalau sesuai dengan keinginan, kebutuhan belum juga terpenuhi, hanya sekedar bantuan. Banyak juga, artinya kita tentu memanfaatkan dana yang tersedia itu terhadap sebanyak itu cabang. Saya ini barusan ya sesuai keuangan ini sesuai dengan peraturan daerah ya. Ini yang saya tahu ini peraturan daerah keuangannya berbeda dengan peraturan KONI ya, kebutuhan KONI ini. Ini bisa disinkronkan ini sebenarnya ini. Atau cuman terima sajalah berapanya walaupun kita butuhnya lebih dari itu. ini yang saya tahu ini ya beda ya. Kebutuhan KONI, kebutuhan olahraga sama kebutuhan daerah beda. Ini gimana cara menyikapinya ini? Menyikapi dengan persoalan-persoalan dana di KONI dan dana untuk pelaksanaan pembinaan keolahragaan prestasi ini. Memang kalau cukup, memang tidak cukup. Tetapi kita harus cukup-cukupkan. Harus cukup-cukupkan. Tentu itu. Dia artinya mungkin katakanlah dana bantuan ya untuk gizi anak-anak atlet. Itu anak-anak atlet yang potensi untuk kita bantu untuk yang sudah berprestasi itu. Ya, pasti. Kalau atlet seluruhnya itu banyak banyak atlet. Dan ada juga yang merasa atlet. Ada juga yang merasa atlet, tapi tentu kita ada anggaran ya. Kita disesuaikan dengan kita kan sudah ada sistemnya, sistem
ada mana administrasi keolahragaan ini kan ada. Jadi atau kita sesuai dengan kebutuhan kita kita cukup-cukup aja lah dengan beradu selah beradu. Tapi tidak mengurangi semangat daripada kawan-kawan. Oke. Kemudian daripada kawan-kawan di KONI memang enggak kawan ya. Tapi ada kegiatan di situ mungkin biaya transportasi, ada itu ya. Itu adalah yang dipikir. Sedikitnya ya, walaupun tanggung jawab besar ya. Itu betul. Jadi kalau di KONI ini kita bagaimana oleh ketua dibuat bagaimana kita menikmati kerja ini untuk bagaimana membantu kawan-kawan daripada cabang-cabang. KONI sudah membuat menikmati dengan sedetail mungkin dengan struktur. Tapi kadang ada juga yang datang-datang mempanitiakan diri ini bisa jadi ya ada juga di kebiasaan ini. Oke, kita ke Pak Sekum ya Pak Datuk. Ini kan zamannya lagi Covid nih, pandemi nggak berakhir-berakhir nih. Dalam aturan kita nggak boleh keramaian. Sementara olahraga meningkatkan imun ya. Berarti kan bisa mengantisipasi COVID ya. Ini apa yang sedang dilakukan atau yang telah dilakukan oleh KONI di masa-masa pandemi ini? Tapi jangan dijawab dulu Pak Datuk. Kita break dulu sejenak. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak dan TV kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah bapak-bapak berdua ini masih bersedia duduk di samping saya untuk kita ajak diskusi dan bincang-bincang. Langsung saja kita ke Pak Datuk ini sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten 50 Kota ya. Di segmen 1 tadi belum sempat dijawab ya. Ini sebenarnya kalau menurut saya pribadi ini dilema ya. Di pandemi ini ya, kita butuh olahraga sementara keramaian dilarang ya. Nah, ini KONI Kabupaten 50 Kota gimana nih cara menyikapinya tuh? Terima kasih Pak Boy. Bagaimanapun juga pada prinsipnya yang namanya olahraga itu ada punya semboyan tiada hari tanpa latihan. Tiada hari tanpa latihan. Ya, sebab bagaimanapun juga olahraga ini perlu latihan yang kontinu. Kalau kita betul-betul ingin berprestasi. Nah, sesuai dengan persoalan yang muncul akhir-akhir ini dengan persoalan COVID yang kita dilarang berkumpul-kumpul, dilarang keluar rumah. Nah, KONI punya kiat. Kita sampaikan kepada anak-anak atlet latihan sendiri-sendiri. Latihan sendiri di rumah. Kita pandu dengan program-program. Bagaimana program latihan fisiknya. Nanti mereka bisa melaporkan dengan video, dengan foto. Nah, itu kiat KONI untuk tetap menjaga stabilitas dari kondisi fisik dari anak-anak. Nah, akhir-akhir ini mendekat-dekat habis tahun 2021 ini kan COVID itu sudah agak melandai. Nah, sudah bisa kita yang terutama olahraga beregu itu sudah bisa berkumpul-kumpul, tapi dengan pelaksanaan prokes yang ketat. Waktu berkumpul-kumpul itu kita tetap mempergunakan masker, jaga jarak juga tetap menjaga jarak. Nah, olahraga-olahraga seperti yang misalnya seperti bulu tangkis, itu kan mereka terpisah karena ada yang membatasi net. Seperti bola voli, itu kan ada yang membatasi. Nah, itu kira-kira kiat-kiat kita dalam rangka tetap bagaimana supaya anak-anak bisa latihan. Namun demikian setelah kami coba perhatikan, memang tidak maksimal. Tidak maksimal sebenarnya. Bagaimanapun juga kalau anak-anak itu latihan, yang namanya latihan sendiri-sendiri itu kan dari sisi disiplinnya kadang-kadang kurang. Bagaimanapun juga anak-anak itu masih perlu bimbingan pelatih. Pasti. Nah, kalau anak-anak itu berlatih di hadapan pelatih, itu tentu dari sisi disiplinnya sedikit agak bagus lah. Tapi kalau sudah latihan sendiri, nah ini memang ada sebagian atlet yang masih belum menyadari persoalan disiplin ini. Itu atlet ini mungkin ada yang nakal ngirim foto aja udah berhenti latihannya. Nah, setelah itu Pak Boy, dalam rangka COVID ini kita kan sama paham bahwa seluruh masyarakat terdampak. Iya pasti. Terutama sekali dampak secara ekonomi. Maka KONI berpikir bagaimana kita bisa membantu anak-anak ini terhadap dampak ekonomi. Maka kita di KONI 50 Kota mencoba membantu anak-anak ini membantu transport gizi. Transport gizi itu kemarin ini sudah kita berikan
sebanyak 20 kali latihan. Yang 1 kali latihan itu kita bantu Rp30.000. Nah, bersih masing-masing anak dan pelatih ada diperkirakan menerima masing-masing Rp600.000. 600.000 ya. Nah, dengan uang 600.000 itu kan sudah bisa membantu. Setidak-tidaknya bagi atlet-atlet yang masih sekolah, yang mereka dengan sekolah daring, setidak-tidaknya bisa lah membantu untuk membeli pulsa. Itulah kira-kira. Paket ya. Itulah walaupun kira-kira tidak banyak tapi ada. Ada lah. Kepedulian yang penting. Peduli ya. Peduli dari KONI sebagai KONI ya. Iya, betul. Oke, kita ke Sekum ya, Pak Masril ini ya, yang sering bergelut di masalah bagian keuangan juga ya. Saya menarik ini masalah hal-hal sensitif ini saya paling menarik ya. Paling menarik ini ya. Ya, yang menurut saya pasti ada kendala ketika membagi-bagikan, ketika mengirim, mengutus dan kita memberikan uang transport. Ada sesuatu hal yang mengganjal nggak Pak Masril? Mungkin ya dari pelatih, dari cabang olahraga, dari atlet sendiri yang merasa tidak puas. Sementara memang adanya segitu. Nah, ini cara menyikapi, cara membagikan, memberi pengertian. Ini bukan masalah dibuat-buat, ini masalah klasik. Klasik ya. Nah, ini gimana nih sebagai Sekum ini menjelaskan kepada atlet? Oke, terima kasih Pak Boy tentang pembagian dana. Mungkin setiap ada pembagian yang paling sulit ini mengali menambah sangat mudah, tapi membagi yang sangat sulit kan itu. Setiap ada konteks itu tentu kita ada pertama pemahaman bersama. Kita akan di dalam KONI menjelang ada pembagian itu kita lakukan. Kita terlebih dulu mengadakan rapat koordinasi. Rapat koordinasi. Kita memang sebuah manajemen itu di dalam sebuah KONI ini dari Pak Ketum. Bagaimana kita terus terang dengan kondisi segitu. Pembagian itu sesuai dengan proposal yang masuk pada disampaikan tadi. Berapa yang proposal yang masuk? Kemudian kita juga dari pengurus KONI itu mengadakan supervisi kunjungan ke lapangan. Memang latihan atau enggak, memang dibeli alat itu enggak, memang dikasih sama apa enggak, ada itu perlu. Jadi kita pertama kita rencanakan untuk pembagian itu, kita jelaskan untuk pembagian itu, kemudian kita evaluasi. Kita supervisi ke lapangan. Nah, sehingga itu tentu itu ada sebuah pemahaman yang sama. Alhamdulillah dari yang telah kita lakukan, ini bersama-sama dengan KONI, kita juga terlibat di KONI dari dulu. Alhamdulillah tidak ada masalah. Ketika kita menjelaskan kepada kawan-kawan sudah paham dengan kondisi dan situasi keuangan daerah yang juga kita akan tahu. Nah, kita bisa laksanakan kegiatan ini. Nah, ini kalau dananya lama turun. Itu yang dicap KONI ya? KONI ya betul. Telat ya? Telat. Ini susah sebenarnya ya? Memang susah. Nah itu memang ya kalau lambat turun kemarin ini kan karena ada perubahan aturan ya. Nah, kalau lambat turun memang kita patung-patungan lah untuk melaksanakan awal lah pinjam itu. Ini aturan ini sering berubah ya kalau menjelang hari H ini ya iya. Ini masalah aturan kayak Pak Ketum lagi lah ya sebagai Pak Prof ini. Lagi isu-isu lagi hangat ya. Konon katanya 2022 nih. Tentu juga masalah biaya nantilah kita tanya apakah sanggup ini kabupaten kota ya. Nah, kita ke Pak Ketum, Pak Datuk. Lagi panas ya 2022. Ini kira-kira ini gimana nih? KONI siap nggak ini? Kalau persoalan Poprov, sebenarnya Poprov ini sudah mengalami pengunduran sebanyak 2 kali. Pengunduran sebanyak 2 kali ya? Poprov terakhir itu 2018. 2018. Di Padang Pariaman. Seharusnya kan 2020 pelaksanaan Poprov ini. Namun karena kondisi pandemi maka yang menjadi kambing hitam juga nih. Segala-galanya sekarang kan karena pandemi aja. Tapi Olimpiade enggak. Olimpiade tetap jalan. Sekarang pun jalan kan gitu. Jadi kalau tidak salah itu SK Gubernur 2022 yang akan menjadi tuan rumah itu Kabupaten Tanah Datar bersama dengan Kota Padang Panjang. Padang Panjang ya. Kita sebenarnya sangat mendukung untuk 2022 ini. Kenapa demikian? Bagaimanapun juga Porprov itu adalah merupakan salah satu patokan untuk hasil dari latihan anak-anak kita ini. Oke, kita lihat di sana ya. Iya, kita lihat di situ. Kalau seandainya tidak ada ajang untuk mengukur, itu nanti program latihan itu akan terganggu. Nah,
nanti bagaimanapun juga Porprov di samping ajang untuk mengukur prestasi dari anak-anak, juga ajang pemilihan bibit yang akan dipersiapkan untuk PON berikutnya. Oke. Nah, jadi kalau seandainya tidak terlaksana di 2022 ini, kasihan kita nanti atlet dan juga KONI Sumatera Barat pada umumnya, bagaimana nanti mempersiapkan PON berikutnya. Kasihan Pak Saiful ya. Sekarang Pak Saiful sudah berganti sekarang. Oh, sudah berganti. Jadi Agus Wardi. Itu sekitar bulan Juni Juli lah. Juni ini. Sekarang KONI itu dinakodai oleh Pak Agus Wardi, mantan Ketua KONI Kota Padang. Jadi ini kita mendorong dan kita mengajak seluruh daerah dan terutama sekali provinsi, bagaimana supaya Porprov 2022 ini tetap terlaksana. Dan kita juga mendorong pemerintah supaya tetap menganggarkan. Ini anggaran ini persoalannya. Menganggarkan untuk 2022. Di samping anggaran untuk pembinaan, pembelian peralatan latihan, tentu juga anggaran persoalan pemberangkatan dari anak-anak kita, dari atlet kita ke provinsi. Ini cukup memakan anggaran yang cukup besar juga. Pasti besar ya. Ini belum lagi ya biaya-biaya terduga ya. Biaya tidak terduga ya. Oke, keinginan KONI memang ya tahun 2022 ini bagaimana tetap terlaksana. Kita bisa mengukur ya. Mengukur prestasi dan juga bisa mungkin mengukur materi ya. Materi betul. betul. Materi ini anggarannya ada nggak ya? Apalagi jangan-jangan dialihkan lagi untuk pandemi ya. Ya betul. Ya betul. Oke, kan gini, olahraga kan bisa juga mengatasi pandemi ya. Biasa. Kalau semua anggaran untuk obat-obatan, ya kita kan proses. Ya saya tertarik dari bincang-bincang kita sebelumnya. Ini kan dari hulu dulu lah ya prosesnya ya, dari olahraga dulu lah. Nanti baru obat-obatan. Sementara kalau langsung ke obat, ya olahraga gimana ceritanya? Oke, kita pakai Pak Sekum ini ya. Kira-kira nanti sanggup nggak dalam masalah pendanaan lagi seandainya 2022 jadi ini Prof. Kabupaten sanggup nggak dengan pendanaan untuk mengirimkan atlet kita ke sana? Melihat dari yang sekarang ini. Kira-kira gimana nih Pak Mas Rizal, sanggup nggak? Ya tentu itu adalah kebijakan kita bersama antara KONI, mungkin juga pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah sanggupnya anggaran dengan situasi kondisi, katakanlah pandemi, dengan kondisi anggaran yang minim, tentu kita ya mengutus sesuai dengan anggaran yang ada. Nah, jangan-jangan nanti kalau nanti seandainya anggaran tidak disediakan, kita ngutus sekian apa mau dilaksanakan, apa yang mau makan. Mobil, ya? Oh iya, jangan-jangan makan atletnya kan itu. Artinya memang kita harus serius ya di dalam olahraga prestasi ini. Tentu pemerintah selama ini pemerintah ya dikatakan mendukung lah. Itu adalah sebuah program dari pemerintah juga yang kita laksanakan ini. Ya, insya Allah pemerintah dan termasuk juga kawan-kawan dari DPR itu mendukung sebenarnya. Sebenarnya mendukung tuh. Tapi tentu sesuai dengan kebutuhan. Insya Allah setiap ada kegiatan ya Pak Ketum, setiap ada kegiatan pemerintah juga mendukung itu. Ini adalah kerja-kerja kita bersama, termasuk juga pemerintah. Gitu. Oke, ini kerja kita bersama ya menarik ya. Nah, karena kita bersama. Yang saya dengar-dengar isunya dua tuan rumah untuk Porprov ini belum atau tidak sanggup ya, dan minta diundur lagi nih. Seandainya dialihkan ke kabupaten, siap nggak kira-kira kabupaten? Ini bisa jadi ya. Pak Ketum lah. Nggak sanggup ini karena pandemi ini segala macam ya, alasan pandemi ini kan sering kali ya. Dialihkan ke kabupaten dan Kota Payakumbuh, ambil dua ini ya. Kita nggak bisa dipisah nih ya. Payakumbuh dan kabupaten. Kira-kira sanggup nggak kabupaten ini? Begini Pak Boy, solusi itu kan kalau kita mau mencari solusi itu kan tentu pasti ada. Berarti nggak ada solusi yang sekarang ini? Nanti mungkin sekarang kan pengurus KONI dan pemerintah provinsi sedang sibuk di PON. Ya. Mudah-mudahan nanti setelah kembali rekan-rekan kita itu dari PON Papua, kita berharap nanti kepada KONI provinsi untuk segera mengadakan rapat-rapat bagaimana kita betul-betul menyiapkan untuk persoalan Porprov 2022. Dan kalau sesuai yang Pak Boy tanyakan tadi tentang kesiapan,
Nah, solusi itu diantaranya yang jelas sekarang tanah datar bersama Padang Panjang itu sudah ditunjuk. Sudah ditunjuk ya. Nah, kita kalaulah seandainya tanah datar misalnya menyatakan tidak kesiapan dengan alasan-alasan yang bisa diterima. Alasan diterima itu bisa saja nanti kita atau daerah-daerah lain menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah. Bisa menawarkan diri. Bisa. Bisa juga solusinya tuan rumah bersama. Tuan rumah bersama. Tuan rumah bersama, misalnya Payakumbuh berapa cabang olahraga, 50 kota berapa cabang, Bukit Tinggi berapa cabang. Yang penting ini terlaksana. Nah, jadi kalau sudah menjadi tuan rumah bersama, itu kan akan menjadi ringan semuanya. Dikeroyok rame-rame ya. Dikeroyok rame-rame. Yang penting bagaimana target kita 2022 itu terlaksana. Saya tertarik dengan kata-kata Pak Ketum ini ya. Sekarang lagi sibuk di PON ya. Sementara KONI sibuk awalnya berproses dari nol ya. Setelah PON nih kalau banyak atlet yang berprestasinya, banyak pejabat-pejabat yang sibuk ya di sana. Saya nggak melihat peran KONI ketika atlet sudah berprestasi, nggak ada perannya saya lihat. Kenapa nih banyak yang lain nih yang memajang fotonya selamat ini itu segala macam ya. Itu jangan dijawab dulu, kita break. Iya betul. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak Dunia TV kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah Bapak berdua ini masih bersedia duduk di samping saya. Oke, kita bincang-bincang, kita mulai agak panas-panas dikit ya. Dari ini kata pejabat Senayan sana ya. Oke, ini pertanyaan di segmen 2 tadi. Pak Sekum, Pak Datuk belum sempat dijawab ya. Tentang KONI ini kok hanya dari nol, dari awal. Setelah hasil ada, kenapa KONI menghilang? Kenapa foto-foto ketua KONI nggak ada ini ya? Memberikan ucapan selamat lah inilah. Dan sayangnya nih ketua KONI kabupaten juga nggak ikut ini. Di Papua ini kenapa? Takut jauh perjalanan jauh gimana nih Pak Ketum? Langsung ke Pak Ketum. Dua pertanyaan ini Pak Ketum. Terima kasih Pak Boy. Pertanyaan yang pertama, tugas KONI itu kan memang betul-betul membina. Membina dan mengkoordinir segala cabur sesuai dengan cabang olahraga masing-masing. Sampai bagaimana atlet-atlet ini menuju prestasi. Memang yang mungkin pertanyaan Pak Boy ini kan kadang-kadang agak menyindir. Istilahnya. Bukan menyindir gini. Iya betul. Ini kan pernah sedang ada di Papua. Betul. Kabupaten mengirim atlet. Kenapa KONI-nya, pengurus KONI-nya di sini? Ini nggak memberi semangat ke sana gimana ini? Dibiarin aja mereka. Sebenarnya saya tangkap tadi dari pertanyaan Pak Boy menyindir itu kan begini. Setelah atlet itu berprestasi, nanti ada saja orang yang muncul. Yang menjadi apakah itu pelawang kesiangan, bagaimana? Misalnya saya, mungkin itu saya kasih ucapan selamat. Betul. Jadi yang penting bagi kita, asal anak ini sudah berprestasi, kita sudah bangga. Bagaimanapun juga kita tetap mendorong dan sesuai dengan visi kita itu bagaimana atlet kita mencapai pentas dunia. Jadi bagaimanapun juga tentu akan banyak yang terlibat di dalam pembinaan ini, walaupun hanya sekedar pembinaan berbentuk support moral. Ya? Kalau KONI misalnya melalui pemerintah daerah, baik secara materi maupun moral, mendorong. Nanti yang kata Pak Boy tadi kan, ya kadang-kadang ada orang yang muncul-muncul setelah anak ini berprestasi, mereka baru muncul kan gitu. Selanjutnya yang pertanyaan Pak Boy yang kedua, sekarang sedang PON di Papua. Kenapa ketua KONI Kabupaten 50 Kota tidak berangkat? Pertimbangannya begini Pak Boy. Yang pertama, kita sebenarnya sudah mendorong anak-anak ini dengan memberikan sedikit bantuan. Atlet kita yang berangkat itu ada 4, 1 atlet senam, 3 dari atletik. Ya. Kita bantu untuk sekedar uang jajan. Sebenarnya ini kan sudah menjadi tanggung jawab provinsi. Tapi karena itu anak kita yang membesarkan nama 50 kota, bagaimanapun juga 50 kota tentu perlu mensupport. Nah, termasuk sebenarnya cara mensupport itu kemunculan ketua KONI itu memberikan semangat pada anak-anaknya pada saat bertanding di PON. Tapi nyatanya belum berangkat. Belum, mungkin tidak berangkat mungkin Pak Boy. Tidak ya. Tidak mungkin karena pertimbangannya begini. Ke Papua itu kan sangat jauh. Sementara biaya cukup besar. Yang jauh kan tidak kita saja.
Betul. Tapi kita menganggap kalau jauh berarti itu dari sisi biaya itu cukup besar. Besar, oke. Mungkin kita minimal bisa menghabiskan dana sekitar 30 juta, 50 juta. Oke. Itu baru untuk sendiri. Ya, untuk sendiri. Nah, saya berpikir begini, kenapa dana ini sebenarnya kita ke sana itu kan karena sebagai tim supporting, itu kan tidak wajib sebenarnya. Oke. Nah, kita support mereka dengan dana jajan, kita support. Nah, secara fisiknya kita tidak ke situ, pertimbangan kita bagaimana supaya dana ini bisa kita manfaatkan untuk cabang-cabang olahraga lain. Oke. Nah, kenapa biaya saya berangkat ke sana habis 30 juta, 40 juta, kenapa tidak saya bagi saja ke masing-masing cabang ini? Karena kondisi keuangan kita yang sangat kurang dengan kondisi pandemi ini, nah disitulah kira-kira. Mudah-mudahan niat kita yang baik itu, kalau enggak sebenarnya, saya belum pernah ke Papua, Pak Boy. Iya. Kan kesempatan sekarang ini sebenarnya. Apalagi kita baru-baru diangkat ya, ini. Dengan bisa menggunakan dana KONI kita berangkat ke Papua. Oke. Kan bisa. Kita punya hak lah begitu ya. Oke. Tapi pemikiran saya beda. Bagaimana dengan uang yang cukup besar ini kita bagi saja untuk mensupport cabang-cabang yang berada di sini. Cabang-cabang yang berada di sana dan di sini ya. Di sini untuk masing-masing cabur, untuk persiapan latihan, untuk dan lain-lainnya. Gitulah kira-kira Pak Boy. Itu jawabannya yang tidak saya inginkan sebenarnya. Iya, Pak Boy. Gimana lagi ya? Memang begitulah jawaban yang harus. Iya, Pak Boy. Harus seperti ini. Oke, kita ke Pak Sekum nih. Siap. Tapi beginilah, saya dulu pernah ikut lomba pidato. Ketika saya sendiri datang, saya nggak terlalu pede. Tapi ketika ada orang tua saya datang ikut, saya langsung percaya diri langsung. Keren sekali saya merasa ada orang tua melihat ya. Ini sayang sekali ya atlet kabupaten ya. Nggak ada orang tua di sana. Oke, ini kayak Pak Sekum ini ya. Ini alasannya benarnya apa nggak ada uang nih KONI Kabupaten 50 Kota? Tadi bisa patungan. Kenapa ini nggak bisa patungan? Oh iya. Untuk atlet bisa patungan. Untuk pengurus nggak bisa. Ini kenapa ini? Iya, terima kasih Pak Boy. Memang apa yang disampaikan Pak Ketum, memang kami sudah diskusi. Memang pertama pertimbangannya menjelang keputusan kita ambil, kita harus mengingat, menimbang dan memperhatikan. Oke. Mengingat jauh dan menimbang dengan segala sesuatu, dengan keuangan yang tadi juga. Oke. Kalau memang bisa kita hemat. Sebab banyak yang akan dibutuhkan oleh kawan-kawan di cabang-cabang. Kalau kita bagi secabang tak cukup bang sebenarnya. Tapi memang itu kondisinya. Itu kondisinya tentu tidak elok juga kita kalau untuk mensupport, kebetulan sudah ditangani oleh kawan-kawan gitu kan. Jadi kita serahkanlah itu. Memang itulah yang tahu tuh niat tuh kan kita aja lah. Iya. itu tahu ya. Yang penting atlet kita udah berada di sana udah ya. Mudah-mudahan kita doa, mudah-mudahan atlet ini dan kedepannya ya kita sejahtera juga lah gitu. Oke. Nah ini balik kita ke Pak Sekum, Pak Ketum ya. KONI kan baru-baru ini ya yang Pak Datuk ini menjadi apa? Ini sebenarnya ada moto, ada logo, ada slogan tersendiri nggak untuk KONI ini? Kita luas loh kabupaten ya. Sementara Kota Payakumbuh kecil ya. Dan seluas itu apa sih sebenarnya slogan atau moto dari KONI Kabupaten 50 Kota? Terima kasih Pak Boy. Kita memang mempunyai slogan. Itu kita lahirkan pada tahun 2012. Sudah lama ya? Pada saat kita menjadi tuan rumah. Porprov ke 12. Nah, Porprov ke 12 ke 50 Kota menjadi tuan rumah tahun 2012. Pada saat itu saya menjabat sebagai Sekum. Sekum ya, oke. Karena pengalaman kita mengikuti Porprov ini, saya sudah terlibat sejak Porda 1 Pak Rio. Porda ya. Porda 1 sudah terlibat saya. Ya. Jadi dari hari ke hari, dari Porprov ke Porprov kita tentu melihat di mana kekelemahan kita, di mana kekurangan kita, di mana keunggulan kita. Nah pada saat kita tuan rumah, ada suatu yang menjadi pemikiran bagi saya. Seringnya daerah-daerah membawa atlet luar. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Jambi, ada yang dari Riau. Nah, mereka nanti mungkin menjadi juara. Setelah menjadi juara, tentu akan menjadi catatan bagi provinsi bahwa inilah atlet-atlet yang akan dikirim ke PON. Rupanya setelah mereka dipanggil, orang ini menghilang. Balik lagi ke daerah asal. Balik ke daerah asalnya. Di situ termasuk pemikiran kita, maka timbullah slogan. Di 50 Kota mempunyai slogan
tidak membeli kemenangan, tidak membayar kekalahan. Tidak membeli kemenangan. Tidak membeli kemenangan, tidak membayar kekalahan. Apa maksudnya? Oke. Nah, maksudnya Pak Boy, kalau kita membawa atlet dari luar daerah lain, seperti dari Jakarta, dari Jawa Barat misalnya, sudah jelas perlakuan terhadap atlet luar daerah itu sudah jelas berbeda dengan anak-anak kita. Pasti. Sudah pasti. Kalau di Poprov itu misalnya anak-anak kita tuh tidur di sekolah, mereka tidur di hotel. Ya. Dari sisi pembiayaan sudah ada lebihnya. Tiket pesawatnya, uang sakunya pasti berbeda. Oke. Nah, kalau mereka menang juara, berarti kita membeli kemenangan. Membeli kemenangan. Itu hanya sekedar prestisi bagi kita. Bukan prestasi. Itu kan prestisi daerah. Atlet memperoleh medali emas, tapi atletnya tim luar. Itu sekedar prestisi. Nah, kalau yang susahnya nanti mereka sudah kita biayai dengan cukup mahal, kalah. Berarti kita untuk kalah itu membayar. Oh gitu ya. Nah, jadi kalau hanya akan kalah, kenapa tidak anak-anak kita saja yang menikmati uang? Ini maknanya dalam sekali. Dalam sekali Pak. Nah, jadi, mulai dari situ, karena kita betul-betul memakai potensi daerah, daerah asli, anak asal, mereka terpacu untuk berprestasi. Oke. Nah, sekarang kita muncul prestasi Pak Boy. Nah ini Pak Ketum, saya tertarik dengan moto KONI Kabupaten 50 Kota ya. Apa kalah tidak dibeli ya? Ya, tidak membayar kekalahan, tidak membeli kemenangan. Tidak membeli kemenangan, tidak membayar kekalahan. Ya. Ini sampai sekarang moto itu dipakai. Atau hanya slogan saja? Dipakai itu. Kita betul-betul kita laksanakan. Kenapa memakai moto itu? Apakah di luar tidak sesuai dengan moto itu? Begini Pak Boy, sebenarnya kita moto kita itu atau slogan kita itu sudah mulai ditiru oleh daerah lain. Sudah berarti? Sudah mulai ditiru seperti Pasaman misalnya. Sebab begini Pak Boy, kalau kita itu dengan memakai moto itu berarti kita betul-betul ingin membina atlet. Membina anak yang ada di sini ya? Anak yang ada di sini. Nah, kita akan lebih bangga nanti kalau atlet kita berlebih akan dipakai oleh daerah lain. Oke. Itu juga nanti akhirnya akan mendatangkan devisa ke daerah kita. Sebab kalau mereka dipakai oleh daerah lain, dia juga akan menikmati dana latihan. Kalau mereka memperoleh medali akan mendapat bonus. Nah, uangnya akan masuk ke 50 kota. Nah, jadi kita tidak akan memakai atlet luar daerah. Oke. Jadi kita maksimalkan anak daerah kita. Kalau seandainya berlebih nanti kalau ada orang lain yang ingin memakai, kita persilakan. Saya tertarik ini ya, memakai atlet yang ada di sini aja ya. Kalau memakai atlet luar ini lebih diistimewakan biasanya ya. Iya, kalau diistimewakan itu yang dikatakan tadi kita tidak akan membeli kemenangan. Ujung-ujungnya kalah juga ya. Kalau kalah kan membayar kita jadi. Membayar kekalahan ya. Ini menarik ini. Kita ke Pak Sekum nih. Siap Pak Boy. Yang baru kemarin sudah dikirim ya atlet ya, walaupun pengurus tidak ikut ya, nggak apa-apa ya. Kita penghematan ini ya. Kemarin atlet ini dikasih uang saku ya. Iya, uang saku. Sebenarnya itu provinsi juga harus mengasih ya. Provinsi ngasih atau tidak nih Pak Sekum? Kalau provinsi dia yang biayai sampai ke Papua itu. Tanggung jawab provinsi untuk tim dari peserta PON Sumatera Barat, tentu provinsi yang tanggung jawab. Oh, provinsi yang tanggung jawab ya. Kemudian dari kita tentu uang jajan, uang saku daripada katakanlah bapak kandungnya, tentu kita kasih. Kemarin ini kita kasih 3.500.000 per orang. 3.500.000 per orang, besar ya. Ya. Kemudian bagi yang pendamping atau pelatih itu 4.500.000. Walaupun kita tidak ikut ya, kita sudah mengirim semangat dan uang ke sana memberikan support dari kita, dari KONI dan dari pemerintah daerah namanya. Oke, ini menarik ya, tidak masalah ya. Yang penting sudah ada dari kita sendiri ya. Oke, ini ke Pak Ketum lagi Pak Datuk ini. Terakhir ini ya, karena durasi juga ya. Ada sesuatu yang ingin disampaikan atau harapan pesan-pesannya segala macam. Silakan Pak Datuk. Ya, pesan kami sebagai Ketua Umum KONI, pertama sekali tentu kepada Ketua dan pengurus cabang olahraga yang ada di 50 kota, sebanyak 37 cabur. Mari kita bersama-sama. Bersama-sama saling bahu-membahu untuk membina para atlet kita, untuk mempersiapkan untuk Poprov 2022 yang akan datang. Tapi patokan kita bukan Poprov saja. Kita akan selalu melaksanakan latihan, sebab di setiap tahun ada yang namanya kejuaraan daerah, ada namanya yang kejuaraan nasional.
Jadi kita berharap kepada masing-masing cabang olahraga, apapun nanti kejuaraannya, kita selalu siap. Walaupun dengan sangat mendadak diadakan, kita siap. Kita siap ya. Jangan nanti ada dulu misalnya yang akan dia misalnya seperti PON, Poprov atau sekian baru kita mulai latihan. Tidak, kita menganut selalu latihan, tiada hari tanpa latihan. Sehingga kapanpun dilaksanakan kejuaraan kita siap. Nggak gampang lagi. Nggak gampang lagi, kita siap. Itu yang kita inginkan. Dan juga kepada atlet-atlet, mari kita menanam suatu niat. Saya harus menjadi atlet yang berprestasi. Kapan perlu ingin menjadi atlet yang profesional. Supaya nanti bisa juga mendatangkan hasil-hasil yang terbaik, termasuk persoalan-persoalan keuangan misalnya. Kalau kita sudah berprestasi, tentu nanti yang namanya uang itu akan ngikut saja. Seperti atlet-atlet yang nasional, setelah mereka berprestasi, nanti mereka muncullah bantuan-bantuan berbentuk bonus, bentuk bantuan dari yang lain. Nah, ini yang kita harapkan. Dan bagi atlet-atlet yang masih dalam kondisi pelajar atau mahasiswa, mari kita gandengkan kepentingan ataupun keharusan sebagai kewajiban kita untuk sekolah, juga berbarengan dengan semangat untuk tetap mengikuti latihan. Jangan karena hanya kita mengejar olahraga, nanti pendidikan kita tinggalkan. Kita ingin sinergi antara pendidikan, sinergi antara pendidikan dengan prestasi olahraga. Nanti akan saling mendukung nanti. Apabila kita punya olahraga berprestasi, kebetulan kita juga berprestasi di bidang akademik, tentu nanti lapangan pekerjaan itu akan sangat luas untuk mereka. Nah, dan juga terakhir pesan saya kepada pengurus KONI, mari kita sama-sama. Bersama kita lagi bisa. Karena ini candu ya. Candu, bagaimana kita jawab ya. Betul ya. Bukan karena finansial aja. Bukan ya? Karena finansial, tapi karena ada niat terdekat ya. Anggap juga ini sebagai ladang amal. Ya. Iya. Kalau ada niat terdekat sudah sampai Papua ya. Sudah Papua. Iya, betul. Kita ke Pak Sekum, masih ada tambahnya Pak Sekum. Kita tertarik ini dari menjadi bapak kandung ya. Iya. Karena bapak kandung ya, mungkin ada tambahnya, jangan sampai nanti atlet kalau sudah berprestasi bapak kandung yang di kabupaten menjadi bapak tiri ya. Lalu pejabat daerah menjadi bapak kandung. Balik ya, kan bisa saja ini ya. Statement closing, statement akhir memang apa yang disampaikan oleh Pak Ketum, kita kepada seluruh masyarakat, pengusaha maupun pemerintah, ini KONI ini tidak bisa bekerja sendiri. Sebaiknya nanti bagaimana prestasi olahraga ke depan paling bagus, mari kita persamakan. Termasuk juga pada cabang-cabang, carilah bapak-bapak yang lain. Contoh sponsorship yang lain. Nah, kalau pengusaha, kalau ada dana-dana CS, dana kelebihan, kasihlah sama atlet kita. Sehingga olahraga di Kabupaten Lima bisa kita tingkatkan menjadi industri olahraga. Contoh, kalau anak tuh sudah berprestasi, dia masuk perguruan tinggi pakai rekomendasi Pak Ketum aja udah bisa masuk perguruan tinggi. Betul ya. Nah, ini itu. Kemudian untuk pertama yang kita harus lakukan sekarang ini, bagaimana generasi muda ini jauh daripada obat-obat terlarang. Dengan olahraga lah. Justru mari olahraga prestasi ini kita persamakan masyarakat, ya, pemerintah dan pengusaha, badan usaha sekalian. Demikian, terima kasih. Itu saja ya tambahnya. Terima kasih Pak Sekum, Pak Ketum sudah hadir di sini ya. Mohon maaf nih kalau ada salah-salah. Terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan bolehlah kita undang lagi ya. Siap. Itu menarik sekali kalau sudah bicara olahraga. Yang paling menarik itu olahraga dan pertanian, itu sangat menarik. Ya, apalagi menarik bicara dengan Pak Boy ini. Pak Boy ini. Aduh. Inilah kita undang lagi ya. Topik yang berbeda ya. Mudah-mudahan nih kalau atlet ini ada yang mendapatkan medali ya. Kita undang lagi KONI-nya ya. Siap. Ya, kalau nggak dapat medali nggak usah diundang. Ngapain ya? Berarti tidak berprestasi. Tidak berprestasi. Kebiasaan masyarakat kita ya, kalau sudah ada yang berprestasi, rame ya. Iya, betul ya. Kayak ini ada guna nih, rame ya. Iya, betul. Posting di media sosial, selamat. Betul. Tuh yang masih selamat segi besar gaban ya. Betul. Yang dapat prestasi kecil ya. Aduh, kebiasaan apa. Terima kasih sama-sama Pak Boy. Apa yang diinginkan oleh pengurus KONI Kabupaten 50 Kota menjadi kenyataan ya. Mudah-mudahan selalu menjadi bapak kandung ya. Siap. Dan tidak pernah menjadikan bapak tiri oleh atlet yang sudah berprestasi ya. Cukup sekian Otaki kali ini pemirsa. Mohon maaf nih ada salah-salah kata, baik yang saya sengaja maupun yang sangat saya sengaja. Mohon maaf ya. Terima kasih karena sudah menonton dari bincang-bincang kita bersama dua orang narasumber.
Ada 3.242 kesimpulan yang dapat saya petik, tapi hanya satu yang saya ungkapkan mengutip dari kata-kata pengurus KONI Kabupaten 50 Kota, yaitu mari bersama-sama ya, dan tetap latihan walaupun dalam suasana pandemi. Nih, kalau kita ada kegiatan, ada turnamen, kita tidak gampang ya, kita sudah siap ya. Jangan latihan karena ada RAB saja ya. Siap. Sekian, karena kita masih dalam suasana pandemi, tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan pengurus KONI Kabupaten 50 Kota, agar kita tahu yang mengirim atlet, yang membina atlet itu siapa ya. Bukan yang untuk yang 2024 ini ya. Kita lihat dari proses nolnya. Oke. Nanti pesan saya kepada atlet kalau berprestasi ya, bapak kandung tetap jadi bapak kandung ya. Jangan ketika kita sudah berprestasi mereka dijadikan bapak tiri ya, pejabat daerah menjadi bapak kandung. Jangan dibalik-balik ya. Itu hanya euforia sesaat ya. Berbahaya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya.